Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan dan nikmat menjalani hidup dalam keadaan yang sangat bersyukur. Kemudian terlupa pula kita hadiahkan pada puncuk pimpinan umat sedunia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat, semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, langsung saja. Saya sebagai moderator pada kelompok 10 ini yang akan membawakan materi tentang pengertian anak sah dan anak tidak sah menurut fikih, undang-undang perkawinan dan KHI. Yang utama adalah yang kami hormati dosen pengampu kita ya dalam mata kuliah hukum perkawinan di Indonesia ini yakni Bu Nenan Julir MAG. Kemudian teman-teman yang sedang menonton video ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada pembacaan materi yang pertama, yaitu definisi anak sah dan tidak sah menurut fikih, undang-undang perkawinan dan KHI. Yang pertama ialah dalam kajian fikih, pencatatan nikah, para fuqaha juga menetapkan cara menetapkan ketentuan keabsahan anak sah dengan penisbahan hubungan nasab seorang anak kepada ayahnya sebagai suatu penyataan yang mengabsahkan jalur yang nasab melalui teori disebut firasyi, yaitu suatu proses penetapan nasab pada ayah oleh Hanafiyah ditetapkan melalui berlaku sejak jadi akad nikah, sedang Ibnu Taymiyah menyatakan firasyi baru berlaku setelah terjadi hubungan biologis atas pernikahan nikah yang sah. Anak yang lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina. Anak zina ialah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang mencintai ibunya. Ia hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya. Dalam hadis Nabi dijelaskan yang artinya Nabi bersabda tentang anak hasil zina bagi keluarga ibunya. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, di antara lain dijelaskan dalam hadis Nabi yakni dari Amr ibnu Su'aid radhiyallahu anhu, ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dalam pengertian hasil zina, MUI melalui fatwanya nomor 11 tahun 2012 menyatakan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan kewajiban untuk A. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, B. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Itu adalah penjelasan pengertian anak zina, pengertian dari anak sah dan anak tidak sah menurut kajian fikih. Selanjutnya ialah pengertian atau definisi anak sah atau tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 48 PUU nomor 8 2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional. Sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, di atas telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menaruh hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah luar kawin tersebut. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dan dari bapak dan ibunya mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinan sendiri. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang definisi anak sah dan tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Yang berikutnya definisi anak sah dan tidak sah menurut KHI yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tuwari Wibowo. Saya persilakan. Menurut KHI, pengertian anak sah mengacu pada pertanyaan Anda. Diasumsikan bahwa subjek atau orang dalam pertanyaan tersebut menganut agama Islam dalam pasal 99 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan komplikasi hukum Islam atau KHI disebut bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kriteria perkawinan sah dapat dilihat dalam pasal 2 UU Perkawinan. 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam muatan pasal 2 UU Perkawinan, keabsahan perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama dan perkawinan tersebut harus tercatat agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Rukun dan syarat perkawinan secara agama bagi orang KI. Selain itu, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh dua belah pihak. Baiklah, demikian pembacaan dari definisi adalah anak zina dan anak sah. Baiklah, berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yakni pada pasal 250 KUH Perdata menguraikan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke-180 dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Namun, pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal berikut. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu, bila pada perbuatan akta kelahiran dihadir dan akta ini ditandatangani olehnya, atau membuat sesuatu keterangan yang berisi bahwa dia dapat menandatanganinya. Bila anak itu dilahirkan mati, akhirnya menurut hemat anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan dari luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibenihkan di luar perkawinan dilahirkan oleh orang tua yang melakukan perkawinan namun tidak diakui oleh ayah dan ibunya. Anak zina ialah anak yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan.
Namun demikian, anak hasil zina tidak dapat mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya menurut KHI. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan secara perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Baiklah, demikian pembacaan makalah dari kami berdua dari kelompok 10. Semoga pembacaan makalah tersebut dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat memenuhi tugas kami dalam membuat video dan makalah pada mata kuliah hukum perkawinan di Indonesia. Demikian video dari kami. Apabila ada kesalahan dan dalam pengucapan kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.